Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Siapa Pak. yang mau merekam? Cintami ya. Cintami udah masuk belum? Sudah, Pak. Oke, kamu rekam deh sebagai backup ya. Baik, hari Recording ini in progress. kita akan membahas pengintegralan numerik ya. Eh, Subbab terakhir di bab 4. Tapi sebelum mulai, coba nyalakan dulu dong sebentar kalau di awal kuliah. Pengen lihat Hanina udah berada di kampus belum ini? Jangan-jangan masih di kamar. Walaupun di kamar tapi di kampus gitu ya. Oke. Nah, ini sudah 41 atau baru 41. Duh, banyak yang belum masuk. Tuh, Salma, Raisa, Azira, Aska, Meta. Ayo, nyalakan. Kalau enggak, saya ancam, saya remove. Ih, dosen mengancam ya. Di tonton orang nanti. Dosen ITB galak-galak katanya. Pak Hendra galak. Masa segini galak ya. Aska, 1, 2. Oh, nyala udah. Oh, belum. Ya, udah nyala. Aska diancam takut ya. Emir, Raisa, Rafli, Felix, kenapa nggak bisa nyala? Jangan-jangan kalian belum saling kenal juga. Udah berkenalan satu sama lain belum? Suka ada acara nggak di luar kuliah? Irfan? Oh, ini yang baru-baru bergabung. Ayo nyalakan yang baru bergabung. Sebentar aja. Sampai 9.05 kita ini dulu ya. Saling melihat. eh, Sehat-sehat semua ya. Suara saya jelas nih? Jelas. Pak. Oke. Nah, itu. Jadi kalau semester depan eh, kampus dibuka, kalian diharapkan berada di Bandung gitu. Udah siap ya? Ray, beli tiket ke Bandung? Oh, memang gitu, terpaksa Pak. Hah? Terpaksa harus gitu Pak. Terpaksa loh kok terpaksa. Kalau nggak pandemi kan memang harus datang ke Bandung kan. Jadi eh, format standarnya ya kuliah tuh ya ke kampus gitu. Walaupun karena ada pandemi ini ITB jadi mikir juga kuliah tuh barangkali bisa hibrid istilahnya gitu ya, bauran. Jadi sebagian ke kampus, sebagian di rumah. eh, Seperti sekarang ini daring, jadi nanti banyak juga yang tetap daring, tapi sebagian luring gitu ya. Jadi kalian harus berada di Bandung. Masa Senin daring di Pematang Siantar, besoknya luring ke Bandung. Habis itu balik lagi ke Pematang Siantar kan enggak gitu ya. Jadi ya ya yang daring ya dilakukan dari Bandung juga nantinya gitu. Jadi tapi itu eh, semester depan paling cepat ya dan kami melihat kondisi tentunya apakah pandemi memang sudah terkontrol begitu ya. Virusnya masih ada tapi karena Anda juga sudah vaksinasi gitu,
Nah, kecuali ya kalau ada yang belum, mungkin nanti jadi kasus khusus gitu ya. Rumah sakit juga bisa menangani dengan baik gitu. Kalau sakit ya kita tidak bisa menghindari juga ya masuk rumah sakit begitu. Tapi baik-baik aja rumah sakitnya bisa menangani. Kira-kira seperti itu. Oke, itu masih wacana apakah angkatan 2021 ini diundang ke Bandung juga atau belum gitu ya semester depan. Tapi tahun depan tahun ajaran 2022 eh, ya kemungkinan besar ya kalian harus sudah berada di Bandung. Oke, saya akan mulai kuliahnya. Boleh off kamera sekarang. Kita bahas materi kuliah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tentang pengintegralan numerik. Mohon maaf, ini baru saya bagikan tadi malam dan tadi pagi saya update lagi juga gitu ya. Artinya saya betul-betul melihat lagi materinya ya. Oke, jadi sasaran kuliah kita hari ini saya fokuskan ke subbab 4.6 ini saja ya. Karena setelah ini nanti bab 5 penggunaan integral topiknya sudah ya berbeda walaupun masih integral gitu ya. Jadi saya jadwalkan bab 5.1 dan 5.2 hari Jumat aja ya. Jadi kita akan membahas ini pengintegralan numerik ini. Nantinya kalian akan belajar bagaimana menghampiri nilai integral tentu dengan jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, atau jumlah Riemann tengah. Jadi ada beberapa ini jumlah Riemann ini ya. Kemudian metode trapesium dan metode Simpson atau ini dikenal juga dengan metode parabola ya. Jadi ada trapesium, ada parabola. Nah, kalau jumlah Riemann itu bentuk geometrinya ya persegi tinggi itu ya, yang persegi panjang tapi ramping menjulang tinggi. Jadi saya sebut persegi tinggi aja lah ya, begitu. Oke, motivasinya apa? Motivasinya tidak semua integral tentu itu dapat dihitung secara eksak dengan menggunakan teorema dasar kalkulus dan sifat-sifat integral tentu yang sudah kita bahas. Jadi sebagai contoh, kalau kita diminta menghitung integral ini, ya pakai teorema dasar kalkulus kita nggak tahu anti turunannya. Pakai sifat-sifat integral tentu rasanya nggak ada juga yang bisa kita pakai kecuali ya sifat ini apa tuh yang kalau fungsinya di antara A dan B, integralnya nanti di antara A kali lebar selang dan B kali lebar selang gitu ya, sifat keterbatasan begitu ya. Ya itu bisa, tapi kurang bagus hampirannya ya. Kita sudah bahas itu, contohnya sudah diberikan. Hampirannya tuh ya di antara dua nilai yang kadang-kadang masih terlalu kasar gitu ya. Jadi di antara 0 dan 1, di antara 0 dan 1 tuh terlalu ini lebar gitu ya. Memang lumayan, kita tahulah nilainya nggak akan lebih besar dari 1, nggak akan negatif gitu ya. Tapi berapa nilai integral itu, kita tidak lagi bertanya berapa persisnya barangkali pada konteks ini terlalu muluk untuk berharap mendapatkan nilai persis dari integral tentu yang integralnya itu tidak mudah gitu ya. Nah, pengintegralan numerik dilakukan untuk menghampiri nilai integral tentu semacam ini gitu ya. Nah, apa itu pengintegralan numerik? Ya, kita sudah mengenal jumlah Riemann. Ini nanti akan diperjelas
pada halaman berikut. Jadi ini contekan saya ketika saya memberi kuliah ini gitu ya. Kalau saya zoom atau ini udah cukup kelihatan ya oleh Anda ya. Jadi nanti akan diperbesar tentunya. Jadi ini jumlah Riemann nih. Jumlah Riemann sendiri kan eh, kalian eh, tahu itu ya. Jadi mohon maaf ini semua ada batasnya sih sebetulnya dari 0 sampai 1 gitu ya. Ya yang gampang dari 0 sampai 1 aja lah pura-puranya ya. Jadi ini dari 0 sampai 1. Maaf, kalau secara umum dari A sampai B. Jadi yang jumlah Riemann tuh dari A sampai B gitu ya. Gitu, gitu. Em, ya, oke. Saya akan em, jelaskan ini pada beberapa slide berikutnya ya. Jumlah Riemann yang sudah kita bahas dalam eh, pembahasan integral tentu sejak awal itu bentuknya seperti itu ya. Ingat bagaimana kita menaksir luas daerah di bawah kurva dengan mengiris interval AB begitu ya menjadi n buah interval bagian, lalu pada masing-masing interval bagian itu kita pilih TI, jadi TI ini dipilih pada dasarnya bebas gitu ya, bebas sebagai representasi dari nilai F di interval ke I gitu ya, yang kemudian menjadi tinggi persegi tinggi hampiran untuk irisan di bawah kurva itu gitu ya. Lalu dikalikan alasnya, jadi alas kali tinggi ini menjadi luas persegi tinggi itu. Dan si I-nya ada N buah ya, jadi dari 1 sampai dengan N. Jadi kita dapatkan jumlah Riemann. Nah ini jumlah Riemann sembarang. Nah, kalau kita pilih TI-nya sama dengan XI-1, ingat di sini interval ke I itu dari ujung kiri XI-1 itu ya, sampai dengan XI ujung kanan. Nah, jadi jelas kenapa ini disebut jumlah Riemann kiri. Nah, berikutnya kita punya jumlah Riemann kanan. Kita bisa menggunakan titik XI sebagai titik sampelnya. Dalam hal itu kita punya jumlah Riemann kanan. Kiri, kanan. Kayaknya kita juga bisa ngambil titik tengah gitu ya. Nah, kalau titik tengah ya kita punya jumlah Riemann tengah. Nah, titik tengah itu rumusnya seperti itu. Ya, jelas ini siapa? Jessica. Titik tengah itu kalau ini titik tengah, maka nilainya ya XI-1 tambah XI per 2. Nilai rata-rata dua buah bilangan kan gitu ya. Gitu. Nah, jumlah Riemann di atas dengan delta XI sama dengan B min A per N. Jadi B min A per N itu lebar selang dibagi N gitu ya. Lebar selang dibagi N. Dapat dipakai sebagai hampiran atau taksiran untuk integral tentu ini. Oke, jelas ya ininya. Iya Pak, jelas. Gagasan
berpikirnya ini jelas sekali. Nah, sekarang kita terapkan nih. Taksir nilai integral dari 1 sampai 2, integralnya 1 per X gitu ya. Jadi integral 1 per X dx dari 1 sampai 2. Ingat aturan pangkat itu tidak mencakup X pangkat min 1. Jadi itu kan 1 per X itu kan X pangkat min 1. Kalau kalian udah tahu itu logaritma Pak, ln gitu ya. Ya kita belum bahas. Jadi pura-pura kita belum mengenal ln dan memang belum kita bahas ya. Nanti itu bab ke-6 ya. Nah kalau kita sekarang mau menaksir nilai integral ini dengan jumlah Riemann kiri gitu ya, dan n 4, maka yang kita lakukan adalah, oke, saya tuliskan di sini atau saya lukiskan ini sebagai ilustrasinya. Oh, sebentar. Saya mungkin sekalian gambar deh ya. Kalau sekalian gambar grafiknya, saya perlu lebih ke bawah. Di sinilah kira-kira ya. 0 sampai dengan 1. Ini sumbu Y-nya perlu saya gambar juga. Ini saya bagi 4. Berarti 1/4. Walaupun setengah itu, ini saya tulis 2/4 dan 3/4 ya. Supaya penyebutnya sama semua. Kemudian kalau 1 per X ini ya. Oke. Oke, ini nilai satunya di situ deh. 1. Ya ampun, 1 sampai 2. Duh, gambarnya saya ralat lagi. Saya ralat lagi. Saya hapus lagi. Mohon maaf ya. 1 di sini deh. 2 di situ. Duh, jadi agak kecil nih intervalnya. Berarti ini 5/4 ya. 6/4. 7/4. Oke. Satunya di sini. Berarti kalau X-nya 1, 1 per X 1 juga. Kalau X-nya 2, saya ambil aja 2. Ujungnya itu setengah nilainya ya. Nah, yang lainnya di antara itu kan. Di antara itu. Jadi 4/5 dan seterusnya ya. Di antara itu. Nah, kalau dihubungkan, ya ini yang kita sedang bahas tuh ini. Yang sedang kita bahas itu luas daerah di bawah kurva 1 per X sebetulnya. Ya. Nah, dengan jumlah Riemann kiri, maka kita ambil nilai yang di kiri. Jadi itu sebagai persegi tinggi pertama, persegi tinggi kedua. Salah tuh kan? Salah lagi tuh. Saya sarapannya kurang banyak ini kayaknya. Jessica, kalau saya salah, bilang Pak salah itu. Iya, Pak. Kalau Riemann kiri berarti X I-1 yang dipakai, berarti persegi tinggi pertama tingginya berapa? Tingginya 1 ya. Jadi di sini X 0, 1 gitu ya. X0 sama dengan 1. X1 sama dengan 5/4. X2 sama dengan 6/4. Dan X3 sama dengan 7/4. Ini sebagai titik-titik sampelnya. Jadi persegi tingginya seperti itu tuh. Ya, ada 4 persegi tinggi. Jadi kita tuh menaksir di sini integral 1 per X dx ini
ditaksir nggak sama dengan, jadi keriting tuh ya. Saya tulis dulu sigmanya, sigma fxi min 1 delta xi, i dari 1 sampai 4. Jadi ini yang ke bawah sama dengan delta xi-nya di sini, delta xi sama dengan di sini delta xi saya nulis di mana ya? Nulis di sini deh, delta xi sama dengan 1/4 ya di sini. Jadi ini 1/4-nya sama, saya tarik keluar. Nah, fx0 itu sama dengan 1 tadi. Fx1 sama dengan 4/5. Fx2 sama dengan 4/6. Fx3 sama dengan 4/7. Seperti itu. Nah, ini pecahan semua. Kalau di jumlahkan, nah saya udah punya contekan tuh. Ya, itu contekannya itu 319/420. Jadi disamakan penyebut ya. 5 kali 6 kali 7 30 kali 7 210 kali 4 840, tapi pembilangnya kayaknya bilangan genap jadi bisa dibagi 2. Jadi 319/420. Lalu ini kira-kira seperti itu. Ingat ada dua penghampiran di sini. Ingat simbol ini ya. Waktu itu saya pernah membahas apa ya? Ada galat metode, ada galat pembulatan. Jadi yang ini jelas galat pembulatan aja. Nah, kalau ini galatnya galat metode ya. Gitu. Ini contekan saya sebelumnya supaya nggak mundur lagi ke belakang. Ada pertanyaan? Gimana Jessica? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kalau begitu sekarang jumlah riman kanan. Ya, saya beri contekannya. Kalian tulis seperti ini. Sebetulnya ini halaman ini sayang nih kalau dihemat aja ya. Ini lebih baik saya duplicate aja. Tapi bisa nggak ini dengan jumlah riman? Oke, ini bisa kanan. Tapi ini nanti, nggak bisa diedit ya. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke, kita kesini. Ini ada contekannya tuh. Tapi ini nggak tahu digit ketiganya di belakang koma. Coba kalian hitung. Dengan jumlah riman kanan, ini jadi fxi, delta xi, i-nya dari 1 sampai 4. Coba, 1/4 kali apa? Lalu dapat 266/420 nggak? Untuk kelengkapan saya gambar seperti tadi.
Jadi dari 1 sampai 2 dibagi 4. Nilainya pecahan semua. Sekarang ujung kanan justru jadi persegi tingginya berada di bawah kurva ya. Seperti itu. Pastinya dapat lebih kecil taksirannya. Kalau tadi 0,7 sekarang 0,63 sekian. Oke, Jessica udah dapat? Betulkah 266 per 420? X1 di situ berapa tadi? 5 per 4. Jadi ini 4 per 5. Oh ya, pembilangnya semua 4 gitu ya. Jadi tercoret tuh dengan seperempatnya. Jadi tercoret. Jadi ini 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Saya akan kembali ke slide sebelumnya. Ini juga demikian sebetulnya. 4-nya bisa dicoret. 1 itu kan 4 per 4 ya. Jadi di sini 1 per 4 tambah 1 per 5 tambah 1 per 6 tambah 1 per 7. Kalau sekarang 1 per 5 tambah 1 per 6 tambah 1 per 7 tambah 1 per 8. Betul hasilnya 266 per 420, Jessica? Iya, Pak. Yang lain? Saya dapatnya 533 per 840, Pak. Itu cuma beda koma aja sih. 533, 532, 533 ya? 533. 533, Pak. Oh, iya salah. Tapi hampirannya mendekati loh, Pak. Iya salah. Jadi ini bukan 266 berarti 533 per 840, Pak. 533 per 840 ya. Oke. Nggak bisa dibagi dua pembilangnya. Pembilangnya bukan bilangan genap. Oke, contekan saya salah. Berapa tadi? 533 per 840. Dan itu 0,63, satu angka lagi berapa? 0,635. Pembulatannya udah betul. Nggak ke atas atau ke bawahnya diperhatikan ya. Oke. Anyway. Kita dapat bilangan yang lebih kecil daripada yang tadi ya. Yang tadi 0,7 berapa? 59. Di sini 0,635. Oke. Sekarang kita coba jumlah riman tengah nih. Nah, ini ada contekannya. Pecahannya nggak saya tuliskan di sini. Coba kalian hitung. Hei, jumlah riman tengah lumayan. Di sini sigma I1 sampai 4 F XI-1 tambah XI per 2 kali delta XI. Saya akan gambar lagi. Lebih besar mungkin sekarang. Lebih besar deh ya. Satu di situ, 2 di situ. Lebih besarnya nggak terlalu besar juga nih. Tadi apa? 5 per 4, 6 per 4, 7 per 4. Jadi kalau semua dituliskan sebagai pecahan per 4, 1 itu 4 per 4, 2 itu 8 per 4. Nah, sekarang ini saya cuma
siapkan irisannya aja. Tapi titik tengahnya tuh yang pertama berapa tuh? Nanti jadi per 8 ya. Per 8. Taksirannya yang itu nanti per berapa itu? Per 8-an juga semua. Ya, seperti itu. Hmm, Gambarnya kok enggak, garisnya enggak lurus ya. Tapi ya kalian tahu. Titik-titik tengahnya itu jadi nilainya di situ, di situ, di situ. Oke, misalnya titik tengah pertama itu berapa? 9/8. 9/4 dibagi 2, 9/8 ya. Oke. Jadi kalau ditulis di sini 1/4 kali 9/8, jadi 1/nya 8/9. Yang berikutnya 8/11. Yang berikutnya 8/13. Yang terakhir 8/15. Oke. Nah, ini jadi 2/9 tambah 2/11 tambah 2/13 tambah 2/15. Nah, ini jadi berapa nih? Penyebut bersamanya berapa tuh? Wah, 9 kali 11 kali 13 kali 15. Saya ngotret deh. Ngotretnya pakai kalkulator. Bukan ngotret dong ya. Penyebutnya gede amat. Ya, ini 19.305. Pembilangnya jadi berapa ya? Yang 11 kali 13 kali 15 kali 2. Coba kalian hitung juga ya. Nanti sama-sama kita bandingkan ya. Sebentar, ada yang kelewat satu. Berapa? Ada? 13.000 sekian? Iya, Pak. Berapa? 13.344. Oh, 44 kan? Iya. Oke. 13.344.
Nah, ini dibulatkan, jadi dibagi 19.305. Nah, ini contekannya udah ada tuh ya, contekannya. 0, saya dapat itu. Ayu dapat juga? Iya, Pak. Sama. Oke. Ada yang tahu nggak sebetulnya kalau ini pakai logaritma, itu logaritma natural atau ln berapa? Ln 2. Nah, nilai eksak ini tuh, kok dari 0? Dari 1 sampai, nanti kita akan membahas ini ya. Ini supaya kita punya gambaran aja. Kok tadi 0,7 sekian, lalu yang sebelumnya tadi mau 0,63, ini 0,691. Tentunya menurut intuisi aja, feeling kita, jumlah Riemann kiri, tengah, atau kanan atau tengah yang lebih dekat ke nilai eksaknya. Tidak. Yang tengah kan, kalau ngelihat gambarnya gitu ya. Nah, nilai eksak ini sama dengan ln 2. Nah, kalau kalian punya kalkulator, ln 2 itu sendiri tuh berapa? Ln 2 tuh berapa? 0,693. Jadi yang paling dekat 0,691 ini, walaupun masih galatnya tuh masih 0,02-an, tapi dibandingkan 0,63 ini, 0,635 ini jauh. Ini jauh juga gitu ya, lebih jauh lagi gitu ya. Cuman tiga-tiganya tuh ya hampiran. Untuk fungsi yang lain mungkin Riemann kiri lebih bagus. Fungsi yang lain lagi Riemann kanan mungkin lebih bagus. Tapi secara umum Riemann tengah ini akan lebih bagus. Ya. Nanti ada evidence atau ada sesuatu yang mengukuhkannya ya. Riemann tengah ini secara umum akan lebih bagus daripada Riemann kiri maupun Riemann tengah. Ya. Kok Riemann tengah? Riemann kanan gitu ya. Jadi secara umum lebih bagus dari jumlah Riemann kiri maupun jumlah Riemann kanan. Ada pertanyaan sejauh ini? Halo, Hanina, mau bertanya? Belum ada, Pak. Aman. Belum ada pertanyaan. Aman. Sejauh ini oke ya. Nah, berikutnya kita punya aturan. Ini sebetulnya di slide sebelumnya itu ada aturan trapesium. Jadi aturan trapesium itu kita menghampirinya dengan luas trapesium, bukan dengan luas persegi panjang atau persegi tinggi. Ya, kita menghampirinya dengan trapesium. Nah, kalau kita terapkan aturan trapesium pada penghitungan nilai integral yang sama, maka kita akan dapatkan hasil yang mestinya lebih baik. Tapi saya akan jelaskan dulu ya. Jadi aturan trapesium ini prinsipnya gini. Satu selang aja ya. Dari X-1 sampai dengan X itu grafiknya entah seperti apa. Tapi secara umum kita akan menghampiri itu dengan trapesium ya. Jadi nilai di X-1 maupun di XI dua-duanya dipakai.
Trapesium nanti rumusnya apa? Siti Saroh udah ingat belum luas trapesium sekarang? Tingginya dibagi 2, jadi rata-rata tingginya, Pak, Ya, dikali lebarnya. ya, oke. Jadi luas LI ini ditaksir, jadi kurvanya sendiri entah apa di sini ya, fungsinya fx gitu, entah seperti apa ya. Kita anggap lurus saja, jadi garis lurus gitu sebagai atap trapesiumnya. Nah, luasnya ini f xi-1 ditambah fxi dibagi 2 dikali delta xi. Mirip dengan Riemann tengah nggak? Kalau Riemann tengah, nilai f di tengah gitu ya. Kalau ini nilai rata-rata dari fxi-1 dan fxi. Kalau tadi nilai f di rata-rata dari fxi-1 dan xi gitu ya. Kalau sekarang nilai f-nya yang dirata-ratakan. Kalau tadi titiknya dulu yang dirata-ratakan gitu ya. Mirip ya. Gitu. Jadi dengan hampiran itu nilai integral ini atau ya langsung kita terapkan di sini ya. Kalau mau lihat rumus umumnya, kalian lihat slide sebelumnya tadi. Delta xi-nya tetap sama dengan berapa? 1/4. Tapi nanti saya tuliskan apa adanya dulu panjang ini ya. Di sini fx0 tambah fx1 per 2. Oh, oke. Mungkin saya tuliskan dulu di sini sebagai fx aja ya. Supaya terlihat peran atau bentuknya ya. Kita tulis sebagai fx. Lalu di sini fx1 tambah fx2 per 2. Lalu tambah fx2 tambah fx3 per 2. Dan yang terakhir fx3 tambah fx4 per 2 juga. Karena warnanya beda bertumpuk, nggak apa-apa lah ya. Mungkin ini saya hapus aja. Lumayan. Kembali ke pen, warna hijau. Jadi di sini 1/x dx itu kalau kita lihat 1/2-nya bisa kita tarik semua ke depan. Perhatikan bahwa fx0 itu sendirian. Fx0 tuh x0-nya di sini berapa? Oke, saya tulis apa adanya dulu. Ini fx sama dengan 1/x ya. Di sini fx sama dengan 1/x. Saya tulis dalam rumus f dulu ya. Ini perhatikan yang di tengah x1 ada 2, fx2 ada 2, fx3 ada 2, maaf 2-nya kurang, fx4 ada 1. Begitu. Ya. Nah, secara umum koefisien aturan trapesium itu seperti itu. 1, 2, 2, 2, 1 gitu ya.
1, 2, 2, 2, 1. Nah, kalau dijumlahkan 1, 2, 2, 1 itu berapa tuh? 2-nya 3 kali, maaf. 8 kan? Ya? Ida, Iya, Ayu. Pak. Nah, ini penyebutnya 8 juga. Ada hubungannya itu, gitu ya. Kan lebar selangnya 1. Kalau kalian punya 4 bilangan, dirata-ratakan itu bilangan itu dijumlahkan dibagi 4 gitu ya. Betul, Brian? Iya, Pak. Nah, sekarang saya punya 5 bilangan. 5 bilangan nih kalau dirata-ratakan ya jumlahkan bagi 5. Tapi saya nggak mau begitu caranya. Saya mau 5 bilangan ini diberi bobot yang berbeda. Yang di tengah diberi bobot 2. Yang di ujung diberi bobot 1. Nah, jumlah bobotnya kan 8 ya. Jadi kalau begitu, 1 kali bilangan pertama tambah 2 kali bilangan kedua, ketiga, dan keempat, tambah 1 kali bilangan kelima. Total bobotnya 8 tadi, jadi dibagi 8. Kira-kira gitu. Dapat gagasannya aturan trapesium ini? Pada Dapat. akhirnya jadi seperti menghitung rata-rata juga, tapi berbobot gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. 1/8 kali fx0 itu tadi apa? 1 ya. 1. 2 kali fx1 itu 5/4. Jadi 4/5. Tambah 2 kali 4/6. Tambah 2 kali 4/7. Tambah 1 kali 4/8. 4/8. Ya, kalau begitu ini 4/4 ya, yang pertama itu. Jadi kalau disederhanakan, ini semua setengah ya, setengah kali 1/4 tambah, lebih baik, ini penyederhanaannya, lebih baik, karena itu pembilangnya yang suku kedua, ketiga, dan keempat tuh pembilangnya 8 tuh. Jadi itu 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tuh. Tinggal yang terakhir berapa itu? 16. 1/16. Yang pertama 1/8 ya. 1/8. 1/8. Seperti itu. Nah, ini total berapa? Coba itu bocorannya, ini contekannya. 1171 per 1680. 1000 gitu. 1608. 6 dan 8-nya ketuker ya. Nah, kalau dihitung dalam bentuk desimal, 1171 dibagi 1680 itu 0,697 itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah ini dekat dengan lon 2? Lon 2 tadi berapa? 0,6? 0,693. 0,693. Errornya ini 0,04-an. Kalau jumlah riman tengah, kok lebih dekat jumlah riman tengah ya ke nilai eksaknya ya. Nah, antara aturan trapesium dan jumlah riman tengah ini bersaing ini
untuk contoh ini jumlah Riemann tengah lebih bagus. Tapi secara umum kita nggak tahu mana yang lebih bagus kan kalau kita nggak tahu nilai eksaknya ya. Cuman ini ini memberi hint atau ini aja nih, indikasi kepada kita bahwa jumlah Riemann tengah dan aturan trapesium itu, aturan atau metode trapesium itu 11-12 lah, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan dengan aturan parabola. Nah, aturan parabola ini menarik. Agak berbeda dengan trapesium ataupun jumlah Riemann. Di sini kita menghampiri, aduh, saya nggak akan gambar kurvanya deh. Itu kan, loh, saya seperti trapesium tadi, saya hanya akan memperlihatkan bagaimana kita menaksir satu potong aja. Ya, kalau saya punya satu potong aja, ini, lalu entah kurvanya seperti apa gitu. Kalau super X memang bagus, tapi secara umum nggak tahu seperti apa. Maka kita salah saya. Kita memerlukan 3 titik untuk menentukan sebuah parabola. Jadi salah saya, nggak gini ininya ceritanya. Dalam aturan parabola, kita bagi selang itu menjadi n selang bagian dengan n genap. Lalu sepasang demi sepasang selang bagian. Jadi dari X0, X1, X2, lalu nanti X2, X3, X4. Titik tengahnya sebutlah XI, di sini XI-1, di sini XI plus 1 gitu. Kurvanya entah seperti apa. Kita hampiri ini dengan luasan seolah-olah kurvanya parabola. Kalau kita punya 3 titik, kalian di SMA tahu dong, kalau ada 3 titik, maka kita dapat mencari parabola yang melalui 3 titik itu, ya kan? Karena parabola A kuadrat tambah BX tambah C kan? Ada 3 apa? 3 variabel gitu ya. Linear. 3 variabel. Jadi ini kita cari nih. E sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, cari. Ternyata ketemu rumus. Ini si Simpson namanya. Jadi aturan parabola ini sama dengan aturan Simpson. Yang rumusnya ternyata cantik juga. Saya tunjukkan di sini. Ini nih. Jadi si luasnya itu H per 3, 141 itunya ya. Jadi mudah ngingetnya. Walaupun barusan saya lupa, jadi saya lihat lagi. Hehe. Jadi LI di sini 4 per 3. H per 3. H-nya dalam hal ini delta XI ya. Jadi kalau ya delta XI per 3, lalu 1 yang untuk ujung kiri, 4 di tengah. Jadi yang di tengah tuh punya bobot 4 gitu ya. Yang di ujung-ujung bobotnya 1. Jadi 1, 4, 1. Maaf. Yang paling kanan XI plus 1. 1, 4, 1 di sini.
Nah, ini bukan turun dari langit. Ini dapat dibuktikan ya. Dibuktikan bahwa luasnya itu bahwa luas di bawah parabola itu seperti itu rumusnya. Ini soal latihan sebetulnya di buku ada ya. Pakai rumus ini, kalau ini fx, maka ini jadi delta xi-nya 1/4 jadi 1/12 ya. Fx0 itu 1, lalu tambah 4 kali fx1, tambah fx2, tapi ini dari 3 titik pertama, oke? Dari 3 titik pertama. Sekarang bayangkan titiknya kok 0, 1. Ada 4 ya titiknya ya. Titiknya ada 4. Ini kita bagi. Nah, 1, 5/4, 6/4. Ini satu set pertama nih. Lalu 6/4, 7/4, 2. Ini satu set berikutnya. Jadi yang satu set berikutnya itu tambah, saya tulis di bawah, fx2 tambah 4 fx3 tambah fx4 kurung tutup. Nah, jadi perhatikan di sini, ini sama dengan 1/12. Saya tulis koefisiennya yang pertama ini 1 ya. 4/4 tambah 4 kali 4/5 kali ini tambah 2 kali 4/6 tambah 4 kali 4/7 tambah 4/8. Betul, 4/8 ya. Gitu. Sekali lagi, Anda perhatikan koefisiennya. Menarik di sini koefisiennya. Ya. Saya akan tulis dengan warna merah. Koefisiennya di sini 1, yang terakhir juga 1. Yang di tengah-tengah ini 4, 2, 4. Total berapa tuh koefisiennya? 12. 12. Sama kan? 12 juga di sini. Nah, secara umum koefisiennya itu rangkaian bilangan itu 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 gitu. Jadi terakhir 1. Jadi yang 4 dan 2 tuh di tengah-tengah berselang-seling. Ya, jadi kalau ada 6 selang bagian ada 7 titik. Maka 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1 gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang hitung pecahannya. Jadi ini semua, ini bukan bilangan yang bagus sih. Mungkin 1/3 tetap di luar aja. Ini jadi 1/4. 4/5 gitu. 2/6. 4/7. 1/8 ya terakhir. Berapa tuh? Sama dengan berapa tuh?
Ada kalkulator pecahan bisa cepet ya. Tapi sebagai pecahan dulu jadi berapa tuh? 1747 per 2520. 1747. 47 per 2520. Nah, ini contekannya 0,693. Betul nggak? Ini Betul, contekannya. Pak. Betul, Pak. Dan nilai ln 2 tadi berapa? 0,693. Nah, jadi 3 desimal, 3 angka di belakang koma, itu sama persis dengan nilai eksaknya. So it's great. Aturan Simpson ini paling teliti dibandingkan dengan jumlah Riemann dan aturan trapesium. Wajar nggak? Wajar ya? Karena kita menaksirnya dengan parabola, bukan dengan garis lurus gitu ya. Kalau aturan trapesium itu kan dengan garis lurus kan. Kalau aturan Riemann atau jumlah Riemann itu dengan apa? Dengan garis mendatar gitu ya. Garis lurus juga tapi mendatar ya kan. Nah, kalau trapesium garis lurusnya menghubungkan dua titik. Jadi bisa gradiennya tertentu ya. Bukan 0. Kalau garis mendatar gradiennya kan 0. Aturan Simpson pakai parabola. Tapi sepasang-sepasang selangnya. Jadi N-nya harus genap. Sementara ada pertanyaan nggak? Saya mau lihat nama-nama. Aulia, bagaimana? Aulia jarang terdengar sekarang. Iya, Pak. Aman, Pak. Nabilah Amatullah, Ya, Pak, aman. Safira Nurfitri, Aman, Pak. Stephen, Hadir Pak, aman. hadir. Ya, tentu kalian nanti akan diberi soal latihan untuk menghitung atau menaksir nilai integral tentu dengan menggunakan metode-metode penghampiran ini ya. Aturan atau metode ya, saya kira sama aja maksudnya. Nah, berikutnya kita bahas galat atau error ya. Galat atau error pada pengintegralan numerik. Untuk aturan jumlah Riemann kiri atau kanan, errornya tuh diberikan dengan rumus ini. Jadi turunan pertamanya ini menentukan nih. Lalu perhatikan di sini N itu ngaruhnya di sini nih. Artinya semakin besar N, penyebutnya semakin kecil kan? Penyebutnya semakin kecil. Penyebutnya semakin besar. Jadi suku di depan maksimum ini itu B min A kuadrat kan konstan, itu nggak bisa berubah. Nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi N itu bisa diperbesar jadi penyebutnya jadi besar, jadi B min A kuadrat per 2N kuadrat itu makin kecil. Oke? Jadi galatnya itu akan makin kecil kalau N-nya makin besar. X-nya di sini tentu di antara A dan B. Ini sama semua. Ya. X di antara A dan B. Ups. Barusan apa ngezoom? Ini sama maksimumnya. Nah, untuk aturan jumlah Riemann tengah, turunan keduanya yang menentukan. Tapi lihat penyebutnya di sini. N pangkat 3. Jadi makin besar N pangkat 3 tentu makin besar. Kalau dibandingkan dengan N kuadrat, N pangkat 3 akan lebih besar.
Jadi B min A pangkat 3 dibagi 24 N pangkat 3 akan lebih kecil gitu ya. Dibandingkan dengan B min A kuadrat per 2N kuadrat. Aturan trapesium mirip ya. Nah, ingat tadi komentar saya. Aturan trapesium dengan aturan jumlah rimaan tengah ini 11-12. Rumus galatnya ya ternyata mirip juga. Pembilangnya sama, penyebutnya untuk jumlah rimaan tengah 24 N pangkat 3. Untuk aturan trapesium 12 N pangkat 3. Jumlah rimaan tengah lebih besar penyebutnya ya. Jadi secara umum jumlah rimaan tengah sebetulnya lebih baik daripada aturan trapesium kalau melihat rumus galatnya ini. Nah tadi juga hasilnya begitu ya. Jessica masih ingat? Iya, Pak. Begitu. Jadi rumus ini mengukuhkan hasil tadi ya. Cuman secara umum ya ini 11-12. 24 dan 12 tuh ya cuman 1/2 gitu, 2/1 gitu ya. Jadi kalau udah 10 pangkat min 6 gitu ya dianggap sama aja gitu ya. Nah, aturan parabola Anda lihat di sini turunan keempat, lalu ini N pangkat 5. B min A-nya juga pangkat 5. Nah, semua ini sebetulnya bisa dibuktikan, hanya di luar jangkauan mata kuliah ini. Jadi ini kita pakai rumusnya untuk menghadapi soal-soal semacam ini. Jadi ini contoh penggunaannya. Galat pada penghampiran ini dengan itu berapa ya? Tadi kita udah ngitung N-nya di sini N-nya 4, A-nya 1, B-nya 2, Fx-nya 1/X. Turunannya apa? Min 1/X kuadrat. Turunan keduanya 2/X pangkat 3. Nah, berapa maksimumnya? Oke, ini nanti kita perlu turunan keempat juga. Jadi kita hitung aja terus deh. Min 6/X pangkat 4. Turunan keempatnya 24/X pangkat 5. Oke, ini kotretannya. Sekarang kita hitung di sini. Jadi E4 ini lebih kecil dari B min A 1 ya. Jadi 1/12 kali 4 pangkat 3. Ini kali. Lalu maksimum kalau bahasa Indonesia mungkin XS ya. KS ya. Tapi udah nggak apa-apa. Maksimum dari 2/X pangkat 3. Kalau X-nya di antara 1 dan 2, berapa maksimumnya? 2 bukan, Pak? Iya, penyebutnya yang paling Kecil. paling kecil, ya. Jadi 1 per berapa itu? Kali 2 gitu ya. 12 kali berapa itu? 4 kali 4, 16 kali 4, 64. 12 kali 64 berapa? 640 tambah 132. Jadi berapa? 768, Pak. 768. Dikali 2. Jadi 1/384. Gitu ya.
Jadi berapa tuh? 1/384 kalau dalam bentuk desimal. Ini 0,00 bentar, 0,3 Pak. 26 26 aja ya. Nah, jadi tadi aturan trapesium tuh mendapatkan hasilnya berapa waktu ngitung integral itu? 0,697, sedangkan nilai eksak itu berapa? 93 Pak. Kok nggak cocok ya? Bentar. Itu kan galatnya jadi kayak berapa tuh galatnya? 0,04. Nggak salah nih kita. Oh, bentar. Bentar. Hmm. Ini udah betul ya hitung-hitungannya ya? Harusnya udah Pak. Tadi kan nilai ini di 0,693 berapa ya ln 2 itu? Bentar, mungkin desimal keempatnya harus kita, angka keempatnya. Nol koma 6931 ya. Ini yang sama dengan ini ditaksir dengan 0,69 itu tadi bulat-bulatannya mungkin terlalu kasar. Kalau itu bilangan ketiganya 6, enggak juga ya. Ini kok kecil ini. Kalau ngelihat selisihnya ini lebih dari 0,0026. Saya atau kita miss di mana nih? Oke, nanti dicek dulu ya. Dicek lagi ya. Nanti setelah slide ini saya akan coba lihat literatur. Turunan pertama itu, turunan kedua itu maksimumnya 2. 1/, itu sementara kita beri tanda tanya dulu ya. Untuk aturan parabola hitungnya sama. Ini 1/180 kali 4/5 maksimum dari 24/x⁵. X-nya di antara 1 dan 2. Jadi ini 1/berapa? 180 kali
4/5 tuh berapa tuh? 1024 kali 180 kali 24 ya. Jadi ini kali 24. Di sini penyebutnya 184.320. Nah, jadi 24 per 184.320. Ini bilangan yang cukup kecil, 0,001302. Makanya tidak heran kalau kemudian 3 desimal pertamanya betul gitu ya. Ya, perhatikan itu. Kalau ini memang dua angka di belakang koma betul, cuman yang ini 0,0026 ini terlalu kecil ini. Ada pertanyaan sementara. Ini sih mestinya oke. Oke. Aturan trapesium kita cek literatur ya. Keep this. Stop sharing. Kita cek aturan trapesium. Di wiki pasti ada trapezoid rule, kalkulus gitu ya. Itu trapezoid. Oke, saya akan share screen. Barusan saya cari Wikipedia berbahasa Inggris tuh lumayan ya. Wikipedia berbahasa Inggris tuh lumayan ininya kontennya. Kalau Wikipedia berbahasa Indonesia untuk bidang matematika nggak terlalu banyak ininya. Kalaupun ada biasanya sedikit. Nah, perhatikan nih ini koefisiennya 1, 2, 2, 2. Yang di tengah semua 2, yang di ujung 1 lagi ya. Dan ininya delta X-nya dibagi 2. Oke. Nah, ini ada history. Ini sama. Nah, ini galat. Tuh. Jadi kalau diambil nilai mutlaknya, udah betul kan? Oh, bentar. B min A-nya pangkat 3. B min A pangkat 3, 12 N kuadrat. Oke, saya salah pangkat ya. Saya salah pangkat. Iya Pak, di buku juga per N kuadrat. Ya, oke. Saya salah pangkat. Sebetulnya tadi kalau jumlah Riemann tengah, coba kita cek. Stop sharing. Oke, jadi ketahuan salahnya. Sebentar, saya akan midpoint Riemann rule calculus. Midpoint Riemann sums. Saya nggak dapat wiki itu nggak ini deh. Riemann sums, numerical integration, bla bla bla, midpoint. Oke. Ray lihat buku ya. Ini di internet repot juga. Halo Ray. Iya Pak.
Em, saya share PowerPoint. Jadi contekan, bukan contekan. Ini di sini sebetulnya saya udah betul nih. Saya share, kalau saya zoom ikut membesar gambarnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. penyebutnya harusnya kuadrat tuh. Ya, Iya, Pak. Iya, saya Pak. salah nyalin. Ya ampun, nyalin salah. Ini salah nyalin saya. Ini saya salah nyalin. Duh, kuadrat ya. Kuadrat ya. Bentar. Lalu yang terakhir juga pangkat 4. Kenapa saya... Bentar, pasti ini ada alasannya nih. Di buku apa rumusnya? Ray? Sama kayak yang ini, Pak, yang tulisan Bapak itu. B-A nulisnya. Iya, Pak. Cuman tadi yang salah tadi itu cuman beda di pangkatnya doang. Kenapa pangkatnya saya salah semua ya? Ini pangkat 1 juga kan? Nggak kali delta. Nggak ada delta di situ? Waduh, bahaya kalau salah seperti ini. Bahaya. Tadi trapezoid rule, kalau kita lihat lagi yang di wiki, ini saya ke wiki. Iya. Kenapa saya salah? Nggak tahu apa yang terjadi. Saya sedang share nggak? Enggak, Pak. Enggak, Nggak Pak. ya? Oke. Enggak, Pak. Saya kembali ke sharing. Oke. Jadi ini pangkatnya salah semua ya. What did I do? Kalau begitu, ini yang ke bawah juga salah. Ini udah nggak bisa udah saya save. Ini jadi kuadrat. Berarti bukan 768 dong. Tapi berapa? 12 kali 16. 192, Pak. 192 ya. Berarti 2 per 192 0,0104. Nah, ya, 0,0104. Nah, sekarang masuk akal ini. Ya, ini errornya memang 0,004. Ini tuh maksimum kan, lebih kecil sama dengan kan. Yang tadi terlalu kecil. Kalau sekarang nilai ini tuh memang cukup jauh kan dari nilai eksaknya. Kalau dihitung selisihnya tuh 0,004, 0,004 tuh tentunya lebih kecil daripada 0,0104 ini, ya kan? Oke, Jessica. Oke, Pak. Oke, sekarang ini settle. Ini salah tadi pangkatnya 4. Jadi ini terlalu kecil juga kalau ini. Jadi sebetulnya kalau begitu ini kali 4 lagi aja. Ini kali 4 lagi aja ya. Kok iya betul kali 4.
Jadi tidak 0,0013002 itu, tapi kali 4 jadinya tentunya 0,5 Pak. 0,005-an ya. 0,0052 gitu ya. 08 ya. Ingat tadi nilai hampirannya berapa? Nilai eksak ya nggak eksak dalam arti kita tahu persis juga, cuman ini sekitar itu, sementara nilai hampirannya 0,69, mundur 1 slide, 2 slide, 0,693 itu 1747 per 2520 itu kalau kita hitung sampai 4 angka di belakang koma, bentar. 0,693 berapa? 932-an gitu ya. Jadi, nah Anda lihat errornya tuh 0,0001 gitu ya. 1 pada tempat keempat di belakang koma ya. Dan itu di sini 5 nih. Jadi ya sebagai hampiran galatnya tidak akan lebih besar daripada itu gitu ya, 0,00502. Ada pertanyaan? Oke, mohon maaf tadi kesalahan pangkat-pangkatnya. Ada yang mau nanya barusan? Ini pangkat 2, ini pangkat 4 ya. Iya. Baik, jadi saya ulangi rumus galatnya di sini pangkatnya kelebihan 1 semua. Entah apa yang terjadi, mungkin karena ngetiknya sudah larut malam sambil ngantuk. Sementara tadi waktu menghitung saya tahu kalau itu salah karena nilai eksak dan nilai hampirannya berbeda cukup besar, tetapi di sini saya dapatkan galatnya, taksiran galatnya bilangan yang kecil. Jadi saya tahu itu salah, cuman tadi ketahuan salahnya setelah kita lihat literatur ya. Nah, pemanfaatan lainnya, ini contoh lainnya. Lagi gitu ya. Ini dibalik. Tentukan N gitu ya. Tentukan, maaf. Saya pakai warna biru deh. Tentukan N sedemikian sehingga ini dihampiri dengan aturan trapesium sedemikian sehingga galat ini ketika dihampiri dengan aturan trapesium, jadi galatnya lebih kecil daripada
10 pangkat min 6 gitu ya. Katakanlah kita ingin seperti itu. Kalau N sama dengan 4 kan tidak memenuhi gitu ya. Jadi N sama dengan 4 tidak memenuhi. Tidak memenuhi ini gitu ya. Oke. Jawabannya gimana? Kita tahu tadi rumus galatnya apa? Masih ingat? B min A pangkat 3 ya. Lalu penyebutnya 12N 12 kuadrat. N kuadrat. Sekarang nggak boleh salah ya. Maksimum, sebetulnya KS, maksimum dari turunan ke 2. X-nya di antara A dan B. Ini rumus secara umum. Nah, di sini N yang mau dicari. Jadi sekarang kita tahu tadi A sama dengan 1, B sama dengan 2. Turunan keduanya apa tadi? 2 per X pangkat 3. Ya. Jadi di sini EN, nilai mutlak EN kurang dari 1 per 12 N kuadrat. Maksimumnya itu berapa tadi? 2 ya? Maksimumnya 2. Jadi ini 1 per 6 N kuadrat. Nah, sekarang ini akan lebih kecil daripada atau sama dengan 10 per 6 bila N lebih besar atau sama dengan berapa? Coba hitung. Selesaikan pertaksamaan ini. Pertaksamaan ini. Kali silang boleh. Jadi kali 10 pangkat 6. Kali N kuadrat juga. Jadi N kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 1.000.000 dibagi 6. 1.000.000 bagi 6 itu berapa? Lalu ambil akarnya. Aduh, baterai saya mau habis. Baterai laptop. Diambil akarnya. Berapa N-nya? Kok kegedean ya? Tapi memang segitu kali ya. Berapa hasilnya? Ada yang udah dapat? 408,25. 408,25 lah gitu ya. Berarti N-nya kok besar sekali tapi ya. Ini apa nggak salah lagi nih kita? Jadi ini N terkecil yang memenuhi ya. Kan nggak 408 nggak memenuhi, jadi ya 409. Tapi kok dari 4 kemudian ya ini 1/1.000.000 sih errornya. Nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah ya. Gimana? Wow, ini ya. Besar amat gitu ya. Tapi itulah contoh pemakaiannya. Saya akhiri kuliahnya di sini. Kalau tidak ada pertanyaan ya, ini
laptop saya udah lowbat juga. Ini contohnya, tentu kalian teliti lagi. Memang 10 pangkat min 6 tuh ya 1/1.000.000. Jadi digit ke 6 harus benar gitu ya. Begitu. Pengintegralan numerik seperti itu. Dapat bayangan ya, di SMA mungkin dulu tidak pernah. Sekarang di perguruan tinggi kalian berkenalan dengan pengintegralan numerik. Soal-soalnya seperti tadi, menaksir galatnya juga, kemudian menentukan berapa banyak selang bagian yang harus kalian punyai supaya galatnya tertentu gitu ya. Jadi seberapa halus selangnya dibagi gitu ya menjadi N selang bagian supaya galatnya lebih kecil dari sesuatu bilangan yang ditentukan. Oke, saya akhiri. Kalian bisa mengisi presensi mandiri dan kita ketemu lagi besok di tutorial ya. Iya, Pak. Iya, Pak.